어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo semua, perkenalkan saya Indri Yuliarta Sitorus. Saya dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis protein. Proses sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Apa ini? Oke, dalam proses transkripsi dan translasi ini membutuhkan dua tahap, yaitu tahap DNA dan juga tahapan RNA. DNA dan RNA. Nah, DNA terdiri dari purin dan juga pirimidin. Dan RNA juga memiliki dua tahap, yaitu purin dan pirimidin. Untuk proses purin itu terdiri dari adenin dan juga guanin. Adenin biasa disingkat sebagai A, sedangkan guanin sering disingkat sebagai G. Untuk proses pirimidin itu terdiri dari dua tahap, yaitu sitosin dan juga timin. Sitosin sering disingkat sebagai C dan timin disingkat sebagai T. Untuk proses purin pada RNA memiliki terdiri dari dua, yaitu adenin dan guanin. Adenin dikenal sebagai A dan guanin yang biasa disebut sebagai G. Untuk pirimidin terdiri dari dua, yaitu sitosin atau C dan juga urasil atau U. Oke, jadi teman-teman, pada proses DNA dan RNA dalam tahap purin, pada tahap pirimidin itu hanya dibedakan dari timin dan urasil. Pada pirimidin di DNA itu menggunakan timin dan pada RNA itu menggunakan urasil. DNA dan purin itu dipasangkan alias berpasangan. Misalnya guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Begitu juga dengan RNA, adenin atau A berpasangan dengan urasil, sitosin berpasangan dengan guanin. Oke, selanjutnya ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami dari proses sintesis protein. Yang pertama ada sen atau rantai sen. Ini biasa disebut anti-template. Sen anti-template ini bersifat coding. Yang kedua ada antisen. Antisen itu biasa juga disebut sebagai template.
RNA atau yang mengantarkan RNA. Dan yang ketiga ada antikodon atau transfer RNA. Oke, site dan antisign itu bagian dari DNA, dan kodon serta antikodon itu bagian dari RNA. Kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Yang pertama, menentukan signs, antisigns, kodon dan juga antikodon. Yang pertama, di dalam rantai ini ada dua rantai. Yang pertama, rantai yang dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen itu disebut sebagai rantai signs. Yang kedua, ada rantai dari 3 aksen menuju ke 5 aksen yang disebut sebagai anti-sign. Oke, untuk mencari anti-sign, kita mengubah dari rantai sign, yaitu A diubah jadi P atau juga sebaliknya T menjadi A, G diubah menjadi C atau sebaliknya C menjadi G. Jadi kita ubah A diubah menjadi T, T diubah menjadi A, G diubah menjadi C, G diubah menjadi C, C diubah menjadi G, T menjadi A, G menjadi C, A diubah menjadi P, G diubah menjadi C, C diubah menjadi G. Berikutnya G diubah menjadi C, A menjadi T, C menjadi G. G diubah menjadi C, G menjadi C, G menjadi C. Nah, yang berikutnya kita mencari antisense atau yang biasa disebut transkripsi. Oke, yang di proses transkripsi atau kodon itu kita lihat dari rantai antisense. Kodon ini biasa juga disebut sebagai mRNA. Untuk mencari kodon, kita mengubah A menjadi U, G menjadi C. Begitu juga sebaliknya, U menjadi A, C menjadi G. Oke, dalam rantai kodon kita membuat dari 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi mari kita ubah. T kita ubah. T tetap diubah menjadi A, A menjadi U, C menjadi G, C diubah menjadi G, C diubah jadi G, C diubah jadi G. Guanin diubah menjadi C, A diubah menjadi U, C diubah menjadi G, T diubah menjadi A, C diubah menjadi G, G diubah menjadi C, C diubah menjadi G, T diubah menjadi A, G diubah menjadi C, C diubah menjadi G, G dan G. Berikutnya terakhir kita menentukan translasi atau yang biasa disebut sebagai antikodon. Untuk menentukan antikodon, kita menggunakan rantai kodon. Ini juga menggunakan kata kunci yang sama, yaitu A diubah menjadi U atau U diubah menjadi A, G
diubah menjadi C diubah menjadi G. Karena dari rantai kodon udah dari 5 aksen menuju 3 aksen, kemudian di antikodon itu dari 3 aksen menuju 5 aksen. A diubah menjadi U diubah menjadi A, G menjadi C. G diubah menjadi C diubah menjadi G, U diubah menjadi A, G diubah menjadi C, A diubah menjadi U, G diubah menjadi C diubah menjadi G. G diubah menjadi C, A diubah menjadi U, C diubah menjadi G. G diubah menjadi C. Oke. Selesailah proses sintesis protein. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai sintesis protein. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.